warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, apa kabar? Puasa Asyik tahun ini kembali datang untuk menemani Tribuners sekalian. Sarah bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan di masjid-masjid yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita sudah ada di Masjid Al-Wusta yang ada di Mangkunegaran, Surakarta. Kita akan cari tahu bagaimana sejarahnya, desain bangunannya seperti apa, dan ada kisah apa di balik pembuatan masjid ini. Pengen tahu selengkapnya? Terus ikutin Sarah ya. Jika di Kasunanan ada Masjid Agung, di Mangkunegaran ada Masjid Al-Wusta. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII merupakan sosok pendiri masjid ini pada tahun 1878 Masehi. Masjid Al-Wusta merupakan salah satu masjid tertua di kota Solo. Kini usia bangunannya memasuki 144 tahun loh. Awal berdiri, masjid yang kini dikenal dengan Masjid Negara, lokasinya berada di wilayah Kauman Pasar Legi. Namun pada masa KGPAA Mangkunegara II sekitar tahun 1796 sampai 1835 dipindahkan ke lokasi yang strategis yang dekat dengan Puro Mangkunegaran. Sebagai Masjid Puro Mangkunegaran, maka pengelolaannya dilakukan oleh para abdi dalem. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai beralih ke penjajahan Jepang, Masjid Al-Wusta tetap sebagai masjid keraton. Perubahan terjadi saat Indonesia merdeka. Masjid ini kemudian diurus dan dipelihara oleh pemerintah melalui Departemen Agama atau kini Kementerian Agama. Bangunan Masjid Al-Wusta dikelilingi pagar tembok setinggi 3 meter berbentuk lengkungan khas masjid. Tembok pada gerbang utama terlukis kaligrafi kalimat syahadat. Memasuki pelataran, kita akan disambut oleh markistika. Bangunan ini berupa gerbang dengan dinding di sebelah selatan, timur, dan utara yang berbentuk lengkung kubah yang dihiasi kaligrafi Arab. Keunikan arsitektur Masjid Al-Wusta terdapat pada gapura yang dihiasi dengan kaligrafi Arab juga. Bangunan Masjid Al-Wusta berbentuk 3 cuklu tingkat yang mengandung makna filosofis, iman, Islam, dan ihsan. Setelah dipindah, masjid ini mengalami renovasi yang dilakukan oleh arsitek Belanda, Herman Thomas Karsten. Secara keseluruhan, luas Masjid Al-Wusta sekitar 4.200 meter persegi. Di sebelah selatan masjid terdapat maligin, bangunan melingkar yang dulunya berfungsi sebagai ruang khitan massal. Di sisi utara masjid terdapat menara setinggi 25 meter yang pada zaman dahulu dimanfaatkan untuk azan. Bangunan utama digunakan untuk para jamaah beribadah sholat. Arsitekturnya masih dipertahankan keasliannya meski sudah direnovasi. Pilar-pilar penopang juga telah dipercantik dengan ukiran kata-kata mutiara ataupun hadis. Dari bentuk arsitektur bangunan, hampir mirip dengan bentuk bangunan masjid-masjid Jawa lain, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Keraton Yogyakarta, dan Masjid Agung Surakarta, yang mengambil bentuk gaya arsitektur rumah Jawa dengan atap bangunan teras berbentuk limasan dan atap tumpang untuk bagian atap ruang utama yang bersusun 3. Bagian atas jendela terdapat kaca yang bertuliskan nama-nama nabi. Beberapa sudah diganti kaca biasa karena mengalami kerusakan. Hingga kini Masjid Al-Wusta merupakan tempat untuk mendukung kegiatan-kegiatan spiritual yang diselenggarakan Istana Mangkunegaran. Saat kirap pusaka pada perayaan Tahun Baru Jawa di malam 1 Suro, pelantunan ayat-ayat suci Al-Quran dilakukan di Masjid Al-Wusta. Masjid ini menjadi salah satu masjid tertua di Solo yang unik karena banyaknya ukiran ayat suci Al-Quran yang menghiasi beberapa bagian masjid, termasuk gapura, pintu-pintu, dan jendela. Sekian dulu perjalanan Sarah di Masjid Al-Wusta. Nantikan puasa asyik berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.